لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Setelah kemarin mengenai tentang Qadariyah, pengingkar takdir, maka sekarang ke Jabriyah, halaman 143. Halaman 143. Asani. Asani qabalathum firqatul Jabriyah. Qabalathum, kebalikan dari mereka, kebalikan dari Qadariyah, pengingkar takdir, ialah firqatul Jabriyah, firqah atau kelompok dari Jabriyah. Wahum, siapa itu Jabriyah? Atba'ul Jahm ibn Safwan, itu para pengikut Jahm bin Safwan. Inilah Jabriyah. Kalau kemarin mengenai Qadariyah itu kebanyakan kaum Mu'tazilah, kalangan Mu'tazilah. Nah, sedangkan penganut Jabriyah itu diambil dari kata Jabr yang artinya paksaan. Artinya manusia dipaksa oleh Allah, oleh takdir. Mereka bertindak karena sudah dipaksa oleh Allah, maka tidak boleh disalahkan. Ketika mereka berdosa, entah itu maksiat, berbuat syirik, bid'ah atau yang lainnya, maka mengatakan ini sudah takdir. Waliyadzubillah. Di sini Jabriyah menafikan adanya masyiah, iradah bagi hamba, bagi para ibad. Kalau Qadariyah menafikan takdir dari Allah, hanya menetapkan masyiah, iradah, kehendak, kemampuan, ikhtiar, pilihan dari hamba. Bisa dipahami sini? Jabriyah menetapkan takdir, Jabriyah menetapkan takdir, menolak adanya ikhtiar, adanya masyiah, kehendak, iradah bagi hamba. Nah, Qadariyah menafikan takdir, menetapkan adanya ikhtiar, masyiah, iradah, kehendak, keinginan bagi hamba. Kebalikannya, Ahlussunnah di tengah-tengahnya. Wahum atba'u Jahm ibn Safwan. Lihat di footnote, siapa itu Jahm bin Safwan? Al-Jahm bin Safwan At-Tirmidzi alladhi adhara nafy sifati wa ta'til, yang menampakkan pemahaman penafian, penolakan sifat-sifat dan ta'til, dan dia yang menolak sifat-sifat. Wa huwa akhadha dzalika anil Ja'ad ibn Dirham. Dia mengambil pemahaman tersebut dari Ja'ad bin Dirham. Wa huwa alladhi duhiya bihi Khalid bin Abdullah. Dialah yang disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri biwasit, di negeri Wasit. Wa kana Jahm ba'dahu bi Khurasan. Sedangkan Jahm setelah era Ja'ad bin Dirham berakhir, itu kemudian Jahm bin Safwan meneruskan pemahaman tersebut di Khurasan. Fadhara maqalatahu hunaka. Kemudian beliau, si Jahm bin Safwan, menampakkan makalah dia, pendapat-pendapat dia di situ, di sana, itu di Khurasan. Wa tabahu 'alaiha nasun. Kemudian diikuti oleh orang-orang pendapat-pendapat dia itu, qutila bi Khurasan. Kemudian dia dibunuh di Khurasan ala yadi Salim ibnu Aswas, yaitu dibunuh juga dia ini. Qalu, mereka menyatakan, kaum Jabriyah, ala badu laisa lahu ikhtiyarun wala masyiatun. Hamba enggak punya namanya ikhtiar. Hamba itu tidak punya pilihan. Hamba tidak punya masyiah, kehendak. Innama huwa majburun. Hamba itu
dipaksa. Ala ma yahsulu minhu, atas apa yang terjadi darinya, semua perbuatan hamba itu dipaksa. Bidun ikhtiyarihi, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada pilihan dari sang hamba. Fahuwa kal'alati biyadihi man yuharrikuha, maka hamba seperti alat biyadihi man yuharrikuha, yang berada di tangan yang menggerakkannya. Seolah-olah hamba itu ialah robot yang dikendalikan oleh sebuah remote. Hamba itu dipaksa. Ya, kata mereka karishati fil hawai, semisal rishah. Hamba itu seperti rishah, seperti bulu burung fil hawa, yang ada di udara sana. Wa huwa kal mayyiti baina yaday al-ghasili, dan hamba itu seperti mayit yang berada di dua tangan orang yang memandikannya. Pasrah mayit, gak bisa protes. Mau dibalik sebelah sana, disentuh sebelah sini, dia pasrah, gak bisa ngapa-ngapain. Wa kal janazati 'ala an-na'shi, dan juga hamba itu mereka bagaikan jenazah yang berada di atas na'sh, yang berada di atas keranda. Al-abdu majburun ala af'alihi wa tasarrufatihi, maka hamba itu dipaksa atas segala perbuatannya, wa tasarrufatihi, dan segala tindakan-tindakannya hamba itu dipaksa. Entah dia taat, entah dia maksiat, entah dia sunnah, entah dia bid'ah. Pokoknya pemahaman Jabriyah, hamba itu dipaksa. Tidak punya pilihan. Innama huwa alatun tuharraku, hamba itu seperti alat yang digerakkan. Fal jabriyatu ghalau fi isbati iradatillahi wa masyiatihi, maka kaum Jabriyah mereka gulu, berlebih-lebihan dalam menetapkan iradah Allah dan dalam menetapkan masyiah Allah, yaitu iradah Allah, ya kehendak Allah, masyiah Allah. Kita sudah kemarin pelajari bahwasanya Allah punya dua iradah, yaitu iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Dan sedangkan mereka kaum Jabriyah hanya menetapkan satu iradah bagi Allah, yaitu iradah kauniyah. Kata mereka, ini sudah ditakdirkan. Ya sudah, gimana lagi, kita jalani aja. Dia lupa ada satu iradah lagi, yaitu iradah syar'iyah, atau yang disebut oleh para ulama iradah al-mahabbah. Apa yang dicintai oleh Allah? Allah mencintai, menghendaki hambanya itu bertakwa, hambanya tersebut beriman. Allah turunkan kitab, Allah utus para rasul. Sampai-sampai iblis gak mau tunduk kepada perintah Allah. Allah tanya, ya iblis, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Wal jabriyatu walau fi isbati wa iradatillahi wa masyiatihi wa nafau masyiatal abdi wa iradatahu, dan mereka menafikan kehendak hamba dan keinginan hamba. Kata Jabriyah, hamba gak punya pilihan, gak punya kehendak, semuanya berjalan mengikuti alur takdir. Namun mereka gak konsekuen, mereka tidak konsisten. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Kalau mereka betul-betul demikian, coba mereka dizolimi, maka mereka menuntut balas. Jabriyah berkata, kita ini sudah ditakdirkan semua. Tabok Jabriyah, tabok, tampar, sesak. Kalau dia nuntut balas, maaf, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya ini seperti alat yang digerakkan untuk membunuh Anda, untuk menzolimi Anda, keluarga Anda. Apa pasti dia? Oh, gak bisa begitu. Gak bisa. Ini sudah ditakdirkan. Oh, gak bisa. Demikian, ya, tidak konsistennya kaum Jabriyah. Wal Mu'tazilah ala naqidi, sedangkan Mu'tazilah kebalikannya. Mu'tazilah itulah mayoritas orang-orang yang berada di balik paham Qadariyah. Ini Mu'tazilah. Sedangkan orang-orang yang berada di balik paham Jabriyah ialah kalangan Jahmiyah. Ya, Qadariyah ialah mayoritas Mu'tazilah. Kalau yang berada di balik Jabriyah ialah kalangan Jahmiyah. Kalau Qadar Mu'tazilah itu sama-sama dengan Jahmiyah itu pada permasalahan penolakan sifat-sifat Allah.
Perbedaannya di mana yang kentara? Yaitu kalau Mu'tazilah menetapkan nama-nama, sementara Mu'tazilah mengingkari sifat. Nama itu nama hanya semata, tanpa makna. Sedangkan Jahmiyah mengingkari nama dan sifat. Mereka seperti kalangan batiniyah yang bulatnya, yang ekstrimnya. Nah, wal Mu'tazilatu ala naqid walau bi isbati masyiati al-abdi wa iradatihi. Mu'tazilah, kalangan ekstremis yang berada di balik paham Qadariyah, mereka gulu berlebih-lebihan dalam menetapkan kehendak bagi hamba dan keinginan bagi hamba. Wa nafau masyiatallahi, sedangkan mereka menafikan kehendak Allah Azza wa Jalla Jalla wa Ala. Mereka menafikannya. Mereka mengatakan, oh enggak, Allah tidak berkehendak. Ya. Bahkan dahulu, yang kata Ibnu Taimiyah sekarang sudah berakhir, artinya Qadariyah zaman dahulu itu lebih ekstrim lagi, yaitu menyatakan Allah tidak punya ilmu atas apa yang dilakukan oleh hamba. Qadariyah yang seperti ini kafir, murtad, bukan Islam, karena dia menafikan ilmu bagi Allah. Sementara Qadariyah yang masih bertahan sampai saat ini ialah Qadariyah yang menetapkan ilmu bagi Allah, yang artinya mereka mengatakan Allah tahu apa yang akan saya kerjakan, tapi itu bukan kehendak Allah, itu bukan apa yang diinginkan oleh Allah, itu bukan takdir dari Allah. Ini Qadariyah. Kalau dahulu ada lagi yang lebih ngeri, yaitu plus menafikan ilmu bagi Allah. Inilah yang kata Nabi, Qadariyah majus hadhil ummah, majusinya umat ini. Fa kullun min at-ta'ifataini ghalau fi syai'in, maka kedua kelompok sesat ini mereka berlebih-lebihan dalam sesuatu hal. Ya, fi syai'in, ya dalam sesuatu hal yang dalam satu hal. Fal qadariyah walau bi isbati masyiatil abdi wa iradatih, maka kaum Qadariyah mereka gulu, mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan masyiah hamba dan iradah hamba, kehendak dan keinginan hamba. Hatta qalu, hingga mereka berkata, innahu la yastakillu 'anillah wa yakhluqu ma yurid. Sampai-sampai Qadariyah menyatakan bahwa hamba itu lepas dari Allah, terpisah dari Allah, sudah nggak ada hubungannya. Apa yang dilakukan oleh hamba, Allah udah nggak turut campur. Liyastaqil, ya, wa yakhluqu ma yurid, dialah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Ini kaum Qadariyah, na'udzubillah. Wal Jabriyah, mereka gulunya di mana? Ghalau fi isbati masyiatillahi wa iradatih, yaitu mereka gulu berlebih-lebihan dalam menetapkan kehendak dan keinginan bagi Allah. Hatta nafau masyiatal abdi wa iradatah, sampai-sampai mereka menafikan kehendak dan iradah, keinginan bagi hamba. Bagi hamba dinafikan oleh Jabriyah. Wa ahlus sunnati wal jamaah tawassatu, sedangkan ahlus sunnati wal jamaah berada di tengah-tengah. Faqalu, mereka menyatakan ahlus sunnah, kullu syai'in fahuwa biqada'illahi wa qadarihi, segala sesuatu, semua hal itu berada di qada'illah, ketetapan Allah, wa qadarihi, takdirnya. Minha af'alul ibad, termasuk diantaranya segala sesuatu tersebut yang sudah berada di atas qada dan qadar Allah ialah perbuatan hamba. Kalau sini yang diingkari perbuatan hamba sudah ditetapkan oleh Allah, siapa? Qadariyah. Fahiya makhluqatun lillah, maka semua perbuatan hamba adalah makhluk diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Yang kita kerjakan adalah makhluk. Sedangkan Qadariyah menyatakan, oh enggak, tidak demikian. Fahiya fi'lul abadi bi ikhtiyarihi wa masyiatihi. Ini pendapat Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menyatakan bahwa perbuatan hamba makhluk. Perbuatan hamba semua sudah ditakdirkan, ditetapkan. Dan wahiya fi'lul abdi, dan perbuatan hamba itu adalah perbuatan sang hamba itu sendiri. Bikhtiyarihi, dengan pilihan dia, wa masyiatihi, dengan kehendak dia. Dia mau taat, dia mau maksiat, dia mau bid'ah, dia mau sunnah, itu hamba diberikan pilihan.
Hamba diberikan pilihan. Mau ingkar, mau tasdik, mau membenarkan atau ingkar, dikasih pilihan. Hamba punya iradah, Ahlussunnah menetapkannya. Sebagaimana Allah tetapkan, hamba punya iradah. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, di antara kalian hamba ada yang pengen kehidupan dunia, di antara kalian wahai hamba ada yang pengen kehidupan akhirat. Allah menetapkan hamba punya iradah. Siapa yang menafikan hamba punya iradah? Jabriyah. Bisa dipahami sini? Sudah mulai dipahami? Mas, antum paham ya? Nah, Pak Suradi paham ya? Pak Supardi sudah mulai ngerti ya? Alhamdulillah. Li'anna al-'abda lahu masyiatun wa lahu ikhtiyarun. Karena hamba dia memiliki masyiah, kehendak, dan dia memiliki ikhtiar, pilihan. Ya, hamba punya pilihan, punya kehendak, ditawarkan sama dia. Ayo ini, ya, maksiat. Oh enggak, saya enggak mau. Ada pilihan. Oh iya saya mau. Naudzubillah. Ada pilihan. Hamba ditawarkan, ayo sini taat. Hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Diajak ngaji, diundang lewat broadcast, pengumuman pengajian. Ayo taat. Ketika dia melakukan maksiat, diseru, jangan. Ada yang beramar ma'ruf nahi munkar. Dia punya pilihan. Apa dia dipaksa dengan kehendak, dengan sesuatu hal yang paksa dia? Jangan. Atau dia mesti ikut, ayo ikut. Ada kayak begitu? Tidak ada. Yaitu dia diberikan pilihan. Ya, lakinnahu la yastaqilla lillah. Namun itu dia tidak dapat lepas dari Allah. Apa yang dia pilih, apa yang dia tentukan, apa yang dia ambil keputusan, itu tidak lepas dari Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak, berkeinginan, melainkan itu mesti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rabbul Alamin. Itu pasti. Kita punya pilihan. Ya, kita punya pilihan. Ternyata takdir berkata lain. Kan begitu? Ya, saya mau pilih ini. Ternyata didahului oleh catatan takdir. Jadinya begitu. Rencana begini. Iya enggak? Begitu kan? Nah, itu enggak lepas dari apa? Dari apa yang telah Allah tentukan. Kama taquluhul qadariyatu. Sebagaimana ini dikatakan oleh kaum Qadariyah. Ya. Walaysa mujbaran. Ya, kaum Qadariyah menyatakan hamba ini tidak dipaksa. Hamba tidak dipaksa. Kama taquluhul Jabriyah, atau sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Jabriyah. Bal huwa yaf'alul asya'a bi ikhtiyarihi wa mahdi iradatihi. Sang hamba melakukan segala sesuatu itu dengan pilihan Allah, dengan kehendak Allah murni, enggak ada lain. Ya. Afwan. Laisa mujbaran kama taquluhu al-jabriyah. Maka hamba tidak dipaksa sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Jabriyah. Bal huwa yaf'alul asya', namun atau bahkan sang hamba melakukan segala hal bi ikhtiyarihi, dengan pilihannya, wa mahdu iradatihi, dan keinginannya yang murni dari keinginan dia. Lidzalik oleh karena itu yusabu 'alal fi'lil khair, maka perbuatan baik akan diberikan ganjaran pahala. Wa yu'aqabu 'ala fi'li syarr, dan perbuatan buruk akan diiqab, akan dihukum. Li'annahu fa'ala bi iradatihi wa masyiatihi, karena sang hamba melakukan sesuai dengan kehendak dan keinginan dia. Walau kana mujbaran, seandainya sang hamba dipaksa, fa innahu la yu'aqabu, maka sang hamba tidak akan disiksa, dihukum apa dia melakukan pelanggaran. Kaifa yu'aqabu 'ala syai'in laisa lahu fihi ikhtiyarun? Bagaimana ceritanya sang hamba akan diiqab, akan diberi sanksi, dihukum 'ala syai'in, atas sesuatu hal laisa lahu ikhtiyarun, laisa lahu fihi ikhtiyarun, atas sesuatu hal yang dia tidak punya pilihan, wala masyiatun, dia tidak punya kehendak, au iradatun, atau dia tidak punya keinginan. Gimana ceritanya? Dia melakukan sebuah kesalahan, dia nggak pengen, sementara dipaksa. Sementara Nabi mengatakan
Allah memaafkan umat ini selama dia dipaksa, mukrah, dipaksa. Lidzalika Allah Jalla wa Ala, oleh karena itulah Allah Jalla wa Ala la yu'akhidu al-majnun, Allah tidak mengadab, menyiksa orang gila alladzi laysat lahu iradah, yang tidak punya keinginan. Wala yu'akhidu al-mukrahu alladzi laysa lahu ikhtiyarun, dan Allah tidak mengadab, menyiksa orang yang dipaksa yang dia tidak punya ikhtiar, pilihan. Wala yu'akhidu an-na'iman, Allah tidak menyiksa orang yang sedang tidur, dia ngigok melakukan perbuatan yang mungkin kriminal. Ya, mungkin kriminal, mungkin di tatanan hukum negara dia dipidana. Ya, dia dijerat, dia lagi ngigok bunuh temannya yang sebelahnya. Makanya Saumul harus ditiduri jangan sebelahan. Nanti Saumul ngigok aja, oh, ambil golok, naudzubillah. Mana harus ji. Begitu, dendam kesumat ya, tersalurkan di tidur. Oh, bahaya ini. Ya. Kena kejadian, mungkin itu kena proses. Bisa nggak gitu Pak Saroni? Hah? Bisa nggak beralibi? Saya kan ngigo gitu. Hah? Bisa nggak Pak Saroni? Bisa. Bisa kena proses. Oh, nah, ada Pak Polisi kebetulan. Antum penyidik dulu ya? Hah? Oh gitu. Hukumannya lain kalau nggak sengaja. Nah, kalau nggak sengaja, tumor, kalau nggak sengaja beda. Ya, kalau di negara mungkin dia dihukum, dia ngigol bunuh orang dihukum. Tapi di syariat dihukum nggak? Nah, tidak dihukum. Ya. La yu'akhidun na'ima alladzi laisa indahu fikrun wa aqlun. Maka Allah tidak menyiksa, mengadab orang yang sedang tidur, yang melakukan keburukan, yang dia tidak punya pikiran, tidak punya akal. Anak kecil juga demikian. Anak kecil melakukan perbuatan ya, yang dia belum balik, dia melakukan perbuatan jahat, disiksa nggak? Hah? Tidak. Ya, cuman dia nanti atau walinya bertanggung jawab mengganti ya kalau dia merugikan orang lain. Ya. Misalkan anak kecil nipu tukang bakso pecah, tidak bisa bapaknya bilang, tukang bakso, ya kan ini anak kecil, dia nggak punya pilihan. Oh, enggak, tetap sama orang gila juga begitu. Ya, dia tetap mengganti kalau merugikan harta orang lain. Nabi SAW bersabda, "Rufi al-qalamu an salasatin as-saghiru hatta yahtalima." Pena diangkat dari 3 hal, artinya pena catatan untuk dicatat keburukan. Ya, diangkat dari 3 hal, yaitu dari anak kecil hingga dia balik, dari orang gila wal majnun hatta yufiqa, sampai dia waras, wan naim hatta yastayqidha, dari orang yang sedang tidur sampai dia sudah terbangun. Limadha? Li'anna haula'i laysat lahum iradatun wa masyiatun. Kenapa tidak dicatat? Karena mereka tidak punya iradah, tidak punya masyiah, tidak punya kehendak, tidak punya ya keinginan. Fala yu'akhadun, maka mereka tidak diadab ala ma fa'alu, atas apa yang mereka lakukan, waqta ghiyabi ukhulihim wa iradatihim, yaitu di waktu hilangnya akal dan keinginan mereka. Amma man kanat indahu iradatun wa indahu masyiatun wa ikhtiyarun, adapun orang yang punya iradah, punya masyiah kehendak, punya ikhtiar pilihan, fa innahu yusabu ala fi'li ta'at, maka dia akan diberikan ganjaran pahala atas perbuatan dia, ya perbuatan ketaatan dia. Wa yu'aqabu ala fi'lil ma'asi, dan dia akan disiksa atas perbuatan maksiat dia. Li'annahu fa'alaha bi ikhtiyarihi wa iradatih, karena dia melakukannya dengan pilihannya dan keinginannya. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah jalla wa ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah, dan sesungguhnya orang-orang beriman mengerjakan amal soleh dan mengerjakan salat. Amilu, perhatikan amilu fa asnadal amal ilaihim, maka Allah menyandarkan amal kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman tersebut.
Wa yaqul innal ladzina kafaru. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir, fa'asnada al-kufra ilaihim. Maka Allah menyandarkan kekafiran kepada mereka, li'annahu min fi'lihim wa iradatihim, karena kekafiran tersebut itu adalah dia dari perbuatan mereka dan keinginan mereka. Ya, Allah tawarkan, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang mau bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah tawarkan kita untuk bersyukur. Ya, Allah tawarkan, la in syakartum la azinanakum, ya, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah tawarkan kita bersyukur. Dan Allah tentukan, ya, siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsihi. Dia bersyukur untuk diri dia sendiri. Yang untung dia. Tapi siapa yang kufur, maka dia diazab. Dan Allah Maha Kaya. Dikasih pilihan enggak hamba tersebut? Ada pilihan? Ada. Ya, barakallahu fiikum. Ya, kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya, siapa itu yang enggak mau? Man ata'ani fadakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku dia masuk surga. Siapa yang mendurhakaiku, tidak taat padaku, dia enggak mau masuk surga. Punya iradah. Ya, antum ditawarin ikut Rasul, ada iradah. Ada kan? Ada iradah. Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Punya kehendak enggak untuk ikuti Nabi atau tidak? Punya. Ada orang mengatakan, ya, ayo ikuti Nabi dalam ini, dalam itu. Oh, enggak mau saya. Ya, tapi kan juga boleh begini, gitu. Nah, punya iradah enggak? Punya. Ya, ada iradah enggak? Ada. Ya, barakallahu fiikum. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innahu lahu nar jahannam. Barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka bagi dia neraka jahanam. Fa'asnada al-maksiyah ilaihim. Maka Allah menyandarkan maksiat kepada mereka, li'annaha min fi'lihim. Karena itu adalah bagian dari perbuatan mereka. Fahiya min nahiyatil fi'li af'alul ibad. Maka ya, amal, perbuatan-perbuatan hamba, min nahiyatil fi'il, dari sisi perbuatan itu memang af'alul ibad, perbuatan hamba. Ya, hamba taat, hamba maksiat, itu perbuatan hamba enggak? Perbuatan hamba. Kalau orang dia melakukan keburukan, pencurian, dipenjara dia. Ya, dia tidak bisa beralibi. Oh, ini bukan perbuatan saya, ini takdir dari Allah. Tidak ada yang demikian. Bukan begitu? Nah, wa min nahiyatil qadar muqaddaratun minallah. Tapi dari sisi takdir, perbuatan hamba tadi sudah ditakdirkan enggak? Ditakdirkan. Ditakdirkan. Pencuri di masa Umar berkilah, wahai Umar, kenapa saya dipotong? Itu kan sudah takdir. Ya, sementara dia dikasih pilihan. Kalau mencuri dosa bisa dipotong, enggak mencuri dapat pilihan juga. Ya, maka Umar menyatakan, kami pun motong tanganmu dengan takdir dari Allah. Ya, dengan takdir. Ya, nah, enggak bisa berkilah kan ya. Nah. Nih lah, berdalil pakai takdir kan? Nah, kita potong tangannya, oh takdir juga. Enggak usah ngerengek. Nah, kurang lebih begitu. Bisa dipahami nggak? Kayak tadi orang Jabriyah menyatakan, loh ini semua sudah takdir. Saya korupsi takdir. Saya menzalimi kamu takdir. Tampar. Zalimi lagi dia. Kalau dia menyatakan, oh, wah kamu begini nih, melampaui batas. Takdir Pak. Takdir Pak. Saya laporkan kamu. Pak, takdir Pak. Ngapain Bapak nyalain saya? Takdir. Nah, dia terima enggak? Enggak terima. Karena memang demikian. Ya, itu enggak jujur, kan? Berarti dia memang akal-akalan aja. Sebenarnya itu apa? Cuman cari alibi, pembenar, ya, justifikasi atas segala macam keburukan yang dia lakukan. Ya, cari kebenarannya takdir, enggak mau disalahin. Intinya begitu. Fahiyya qadarullahi wa hiya fi'lul abdi. Maka semua perbuatan hamba adalah takdir Allah dan semuanya adalah perbuatan hamba. Jam'an bainan nusus. Ini dengan menggabungkan antara nas-nas,
antara redaksi-redaksi syariat berupa ayat Al-Quran atau hadis. Wa hadza yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, liman syaa'a minkum ay yastaqim. Ya. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Bagi siapa saja yang berkehendak di antara kalian ay yastaqim. Ya, dia mau berlaku lurus, tapi wa ma tasya'un, tidak apa yang kalian kehendaki itu tidaklah dapat terrealisasi illa ayyasha'allahu rabbul alamin, melainkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Maka firman Allah, liman syaa minkum, hada raddun 'alal jabriyah. Liman syaa, siapa yang di antara kalian yang berkehendaki, maka ini adalah sanggahan, bantahan terhadap jabriyah alladzina yanfuna masyiatal abdi, yang menafikan kehendak bagi hamba. Padahal Allah Ta'ala berfirman, liman syaa, siapa yang kalian di antara kalian yang berkehendak, yang menghendaki. Padahal ala annal abda yastaqimu bi masyiatihi. Maka hal ini menunjukkan bahwa sang hamba dia istiqomah, ya, dapat beramal lurus dengan kehendak dia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasya'un, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dapat terrealisasi kecuali dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Hadza raddun 'ala qadariyah. Maka ayat ini adalah bantahan terhadap kaum qadariyah alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan inna masyiatul abdi mustaqillatun, bahwa ya, kehendak hamba itu mustaqillatun, terpisah dari Allah, bersendiri dari kehendak Allah. Wal abdu yaf'alu istiqlalan, sang hamba melakukan secara sendiri dia. Istiqlal, merdeka tanpa ada ketetapan dari Allah. Fal ayatu raddun 'ala ta'ifatain, maka kedua ayat ini adalah sanggahan atas ya kedua kelompok tadi. Wafil ayati, dan dalam ayat ini juga surah Al-Insan tadi, liman syaa minkum may yastaqim wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin, isbatu madhhabil ahli sunnati wal jamaah. Terdapat penetapan madhab ahli sunnati wal jamaah anna ta'ati wal ma'asiya hiya fi'lul ibad, bahwa ketaatan, segala macam maksiat itu adalah perbuatan hamba. Wa hiya qada'ullahi wa qadaruhu, dan namun itu juga ya qada dan takdir dari Allah. Qaddaraha alaihim, yang Allah telah takdirkan semua perbuatan hamba tersebut kepada mereka. Wa fa'aluha bi ikhtiyarihim, mereka melakukan perbuatan tersebut dengan pilihan mereka. Wa masyiatihim, dan kehendak mereka. Wa iradatihim, maupun keinginan mereka. Lidzalika al-insan al-akhiru, ya, oleh karena itulah seseorang yang berakal, ghairul mukrahi, yang dia tidak dipaksa, yastati'u ayyaf'ala, dia mampu melakukan, wa yastati'u ayyatruka, dia mampu untuk meninggalkan, yastati ayyakuma wa yusalli, dia mampu berdiri, dia mampu salat, wa yastati ayyatasaddaqa, dia mampu bersedekah, wa yastati ayyujahida fi sabilillah, dia mampu berjihad di jalan Allah. Kama annal insan yastati ayyatruka salat wa yastati ayyatruka al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebagaimana seseorang dia mampu untuk meninggalkan salat, dia mampu untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, wa yastati ayyatruka jihad fi sabilillah, dia pun juga mampu untuk tidak jihad di jalan Allah. Yatruku huwa bistita'atihi wa ikhtiyarihi, yang meninggalkan adalah dia. Arti ketika dia tidak mau melakukan ketaatan, huwa dia, dengan kemampuan dia, dengan pilihan dia. Seorang ketika memasuki waktu sholat, hayya 'alas sholat, dia ada pilihan, mau sholat atau mau ke tempat lain. Nggak mau sholat, ada pilihan. Ya. Bahwa yastati ayyaf ala yastati ayyatruka, dia mampu untuk melakukan, dia mampu tidak melakukan, untuk meninggalkan apa yang diperintahkan tadi.
yuqdimu ala zina, yuqdimu ala zina. Ya, dia mampu yastati ayyatruka yuqdimu ala zina. Dia mampu untuk melakukan zina. Ala syurbil khamr, untuk minum khamr. Ala aqlir riba wa bi ikhtiyarihi, untuk makan riba dengan pilihan dia. Wa yastati ayyatruka riba, dia pun juga mampu untuk meninggalkan riba. Ya, mampu dia. Wa yatrukal zina, dia pun mampu untuk meninggalkan zina. Wa yatrukul muharramat, dan dia pun mampu untuk meninggalkan segala hal yang diharamkan. Fa huwa bi ikhtiyarihi wa masyiatihi yaf'alu hadza, maka ini semua dengan pilihan dan kehendaknya dia melakukan itu semua. Wa kullun ya'rifu hadza, maka semua orang mengetahui hal ini. Kullun tanwinnya mat iwad, tanwin iwad afwan. Fal jabriyah la yutabbiquna hadzal kalama alladhi qaluhu fi kulli al-asya'. Ya, sedangkan Jabriyah mereka pun tidak menerapkan pendapat mereka ini yang mereka katakan dalam segala hal. Walau anna ahadan i'tada alaihim, seandainya seseorang i'tada alaihim, berbuat semena-mena, sewenang-wenang terhadap mereka, darabahum aw qatala ahadan minhum, memukul mereka atau membunuh salah seorang di antara mereka. Alaysu yutalibuna bil intiqami awal qisas, bukankah mereka pasti menuntut balas dan meminta qisas? Kaifa yutalibuna wa hum yaqulun innahu mujbarun wa laysa lahu ikhtiyarun. Bagaimana ceritanya mereka bisa menuntut balas, bisa minta qisas, sedangkan mereka sendiri yang menyatakan makhluk itu mujbar, makhluk itu dipaksa, dia tidak punya ikhtiar. Wa hadza min babi tanaqud, maka ini kontradiksi antara apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka ambil sikap kalau mereka dizalimi, nuntut balas. Ya, kalau kerja di bos Jabriyah tuh enak itu, ambil hartanya. Loh, kamu korupsi, saya pecat kamu. Jangan bos, ini kan takdir. Nah, takdir bos, takdir. Dia juga ya, konsekuen, habis itu. Bos yang dari Jabriyah, jahil. Wa aidan wa hum yatlubuna rizqa wa yatazawwajun, mereka pun juga mencari rezeki, mereka juga menikah. Fa idza kanu mujbarin, kalau mereka memang benar-benar dipaksa, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan, limada yaf'aluna hadhil af'al wa yatlubuna ijad al-asya' al-ma'dumah. Kenapa mereka melakukan perbuatan-perbuatan ini dan mereka malah malah ya mencari-cari untuk mengadakan hal-hal yang ma'dumah, yang tidak ada. Wa hum la yutabbiquna hadzal madhhaba al-khabisa fi waqi'il hayati. Nah, mereka sendiri tidak menerapkan madhab yang jelek ini dalam realitanya, kehidupan yang enggak mereka terapkan. Lidzalika yutalibuna bil intiqam. Oleh karena itulah mereka nanti akan menuntut balas, wal qisas, minta qisas, wa yatazawwajun. Mereka menikah, wa yatlubuna rizq, dan mereka pun mencari rezeki. Kalau ada Jabriyah rezeki, kita tanya mau ngapain? Cari rezeki. Wah, udah kamu ditakdirin dapat rezeki, udah diem aja di rumah. Mau nggak bisa, kita mesti ikhtiar, mesti berusaha. Nah, begitu juga hamba mesti berikhtiar, berusaha, ada kehendak, keinginan untuk melakukan atau tidak mau melakukan perintah agama, untuk mau mendekati atau menjauhi larangan agama. Ya, barakallahu fiikum. Barat mendengar tuh, bawa kopi tuh kayak Pandora itu bawa kopi. Sampai jam 10 kuat beliau. Kemarin kita berapa? 10 halaman. Hari ini 10 juga. Baru berapa? Baru 4 halaman udah ngantuk. Aduh. Samuel juga ngantuk, Samuel?
Hah? Masya Allah. Bawa kopi Faradman besok. Kalau enggak antum bawa gelasnya aja. Join Faradman. Kalau tadi udah bawa itu tuh. Hati-hati ya, ada pipis. Ada yang itu tadi, anak-anak. Khawatir antum deket-deket. Ya. Fahada minal qaulil batil, maka inilah perkataan yang batil wal iyadu billah. Wa hadhihi natijatul i'timad 'ala al-afkar. Inilah hasil bersandar kepada afkar, kepada akal-akalan semata. Jadi enggak mau bersandar kepada syariah. Wal uqul al-mujaddadah awil fasidah, sedangkan akal itu mujaddadah. Dia terreformasi, berubah-ubah. Awil fasidah, atau kali ini rusak. Wal i'timadi ala aqwali wa ara'i an-nasi biduni ruju'i ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Ya. Dan inilah hasil dari ya, bersandar kepada akwal, pendapat-pendapat orang, ya, pendapat-pendapat orang, ya, tanpa merujuk, tanpa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala tanafiya bainal imani bil qada wal qadar wa fi'lil asbab, maka tidak ada pertentangan antara beriman kepada qada dan qadar, itu tidak ada pertentangan dengan melakukan sebab. Fa anta tu'minu bi anna ma sya'allahu mutmakana, Anda beriman bahwa apa yang Allah kehendaki terjadi. Beriman. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan Anda pun beriman apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun, tidak akan terjadi. Wala tu'attil al-asbab, maka janganlah Anda nafikan sebab. Bal tatlubur rizqa, bahkan Anda mencari rezeki, wa tatazawwaju, Anda menikah, wa tatlubun tijarah, Anda pun ya mencari rezeki lewat bisnis tijarah. Wa tas'a fil ardi, Anda berusaha di dunia ini, di muka bumi ini, tatlubu min fadlillah, mencari karunia Allah. La taqul a'tamidu 'alal qada wal qadar, Anda pun tidak mengatakan saya bersandar dengan qada dan qadar. Fa idza kana syai'un muqaddarun fa sawfa ya'tini, kalau memang ada sesuatu yang ditakdirkan maka dia akan datang kepada saya. Rezeki enggak kemana katanya. Ya. Rezeki enggak kemana. Wa in lam yakun muqaddaran li falan ya'tini, kalau itu memang tidak ditakdirkan untukku maka dia tidak akan datang padaku. Rezeki enggak kemana. Hada la yaquluhu aqilun, maka ucapan seperti ini tidak terlontar, tidak diucapkan oleh orang yang berakal. Hatta at-tuyur wal bahaim, sampai burung dan binatang-binatang bifitratiha, dengan fitrahnya, tadhabu tatlubur rizqa, mereka pergi keluar cari rezeki. Nabi bersabda, "Lau annakum tawakkalun 'ala Allah." Nabi SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya takwa, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan, burung keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, tapi dia cari sebab, dan dia pulang di petang hari dalam keadaan bitanan, kenyang. Wa tuyur lam taqut fi aukariha, burung itu enggak duduk diam ya di sarangnya. Fitratuha taqtadi annaha tataharraku, ya fitrahnya mengharuskan dia bergerak, tadhabu, dia pergi, litatlubar rizqa, untuk cari rezeki. Taqdu khimason, ya burung itu
ya dia itu pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar, aifis sabah, wa taruhul masa, dan dia kembali fil masa bitanan, dalam keadaan bitanan itu syab'a, dalam keadaan kenyang. Fala tanafiya bainal iman bil qada wal qadar wa fi'lil asbab, maka tidak ada penafian antara beriman kepada qada dan qadar dan melakukan sebab. Innama yaqulu hada al jabriyah. Namun yang menyatakan ini hanyalah kelompok Jabriyah, yaitu yang menyatakan bahwasanya ada pertentangan antara iman kepada takdir dengan menetapkan hamba itu punya pilihan, punya masyiah untuk melakukan sebab. Lakin al-asbab la tastaqil bi ijadi natijah. Namun yang namanya sebab itu tidak dengan sendirinya mengadakan hasil, membuat hasil. Innama al-musabbibu huwa Allah Jalla wa Ala. Namun yang membuat sebab, yang mewujudkan itu ialah Allah Jalla wa Ala. Ya raddan 'alal qadariyah. Ini adalah bantahan terhadap kaum qadariyah. Fala naqlu fi isbatil asbab. Kalau qadariyah, maka kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab. Ya seperti kaum qadariyah. Berlebih-lebihan kayak banyak seperti sekarang ini. Ya ketika dia sembuh, dia akan menetapkan kepada sebab secara berlebihan. Dia akan bersandar sebab ini karena dokter, karena obat, karena rumah sakit. Dia lupa yang pertama, yaitu al-musabbibnya. Itu Allah yang mewujudkannya, yang menjadikan sebab-sebab itu semua. Bersandar kepada sebab. Ya. Ini kan banyak bersandarnya itu kemana? Kepada sebab, bukan kepada Allah. Mana lagi? Wala taghlu fi nafyi ta'siriha kama taqulu al-jabriyah. Dan jangan, ya. Dan janganlah Anda gulu berlebihan dalam menafikan taksiriha, pengaruhnya, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Jabriyah. Fattikhadul asbab amrun matlub, maka menjadikan sebab itu adalah perkara yang dituntut. Allah Ta'ala berfirman, fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah ya rezeki di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghu min fadlillah, dan carilah rezeki dari sisi Allah. Wallahu amara bis salati wasiyami wa amri bit taati. Allah memerintahkan untuk wa amara bit taati, Allah memerintahkan untuk salat, untuk puasa, dan Allah memerintahkan kita untuk taat. Wa hada min fi'lil asbab. Ini merupakan sebab-sebab semua. Wa naha an asbabis syarr, dan Allah pun melarang kita dari sebab-sebab keburukan, kal kufri wal ma'asi wal fusuq, semisal kekufuran, maksiat, dan kefasikan. Jam berapa? Udah 1 jam belum? Iqalah. Baru 48 menit. Walaysa ma'nal iman bil qada wal qadar. Bukanlah maknanya beriman pada qada dan qadar an tu'attilal asbab, Anda menafikan sebab. Nanti beriman pada qada dan qadar saja menafikan sebab, Jabriyah. Ya. Bal tamdi fi talabiha ma'al iman. Namun Anda terus berjalan dalam mencarinya, mencari sebab, tapi ma'al iman, disertai dengan keimanan, bi annahu in kana Allahu kataba laka syai'an sayatika. Bahwa apabila Allah telah mencatat hal tersebut untuk Anda, hasil dari sebab untuk Anda, sayatika, maka hasil dari sebab tersebut akan datang pada Anda kelak. Walakin la ya'ti laka syai'un. Ya, namun hasil dari sebab itu tidak datang sedikit pun kepada Anda, wa anta jalisun, sedangkan Anda duduk-duduk asik, ya, duduk di rumah, ntar juga datang rezeki nggak kemana. Ya. Oh pasti ke jomblo, kalau memang jodoh nggak kemana, takdir.
Terus begitu sampai tua. Akhirnya jadi bujang lapua. Ya, nggak bisa. Dia mesti cari jodoh. Sombong nanti, sekarang belajar dulu. Sekarang lapuk-lapuk deh nggak boleh. Nah. La budda antab ala sabab. Anda mesti melakukan sebab. Oleh hada qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk melakukan atas hal-hal yang memberikan manfaat untukmu. Nah ini kan sebab ini semua. Ihris ala ma yanfa'uk, yang bermanfaat untukmu. Apa? Bersemangat. Kita belajar, kita murojaah, kita melakukan hal-hal yang akan memberikan manfaat untuk kita. Itu sebab, ya enggak? Sebab kan? Mau sehat, ya, lari pagi, main futsal, main volley, game, ya, itu. Ya, itu kan sebab. Sebab itu. Ya, mau sebab, ya, mau sehat, ya di rumah aja. Olahraga enggak? Loh, gimana antar biar keset? Kalau udah Allah takdirkan saya sehat-sehat aja. Loh, gimana ini? Jabriyah. Waduh. Ya, kemudian kata Nabi, wasta'in billah, namun minta tolonglah pada Allah, wala ta'jas, jangan banyakkan ngeluh. Wa in asabaka syai'un, ya, namun kalau sesuatu hal menimpa engkau, fala taqul, janganlah Anda ucapkan lau anni fa'altu kada wa lau anni fa'altu kada lakana kaza wa kada. Seandainya saya berbuat begini, maka pasti akan begini begitu. Lakin qadarullahu wa ma syafa'a. Namun ucapkanlah Allah telah mentakdirkan dan apa yang telah Dia wa ma syafa'ala wa ma sya'a fa'ala, dan Allah telah melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa anta taf'alu sababa, Anda melakukan sebab, fa in hasalat an-natijatu walhamdulillah. Kalau nanti hasil dari sebab tersebut didapatkan, maka alhamdulillah. Wa illam tahsul an-natijatu fa innaka tarda wa tusallim. Namun kalau memang tidak didapati hasil dari sebab tadi, maka Anda ridho. Ya, wa tusallim, Anda pun legowo, ya. Terjemahan tuh, bro, tusallim. Legowo, pasrah, ya udah, berserah diri gitu ya. Anallaha ma kataba laka syai'an. Ternyata Allah tidak mencatatkan untuk Anda sedikit pun dari ya hasil yang kita inginkan. Ya nggak, ada orang lamar-lamar kerja, cari kerja sana sini, bikin lamaran sampai puluhan. Saya dulu pernah begitu juga, bikin lamaran, lulus kuliah, bingung mau ngapain kan, biasa kuliah, nah, habis itu ya bingung, gimana nih? Mesti ngelamar sana sini, ya. Sebab natijahnya kita inginkan apa? Kerja, gitu kan? Ternyata susah, masa. Ternyata ada yang dapat. Semuanya itu, ya, kata Syekh, ternyata kita harapkan, ternyata tidak, ya. Ternyata Allah tidak mencatat untuk Anda sedikit pun. Fahadal hadisu wadihun fi fi'lil asbab. Maka hadis ini, hadis di atas, ihris ala ma yanfa'uk, ini sangat jelas sekali dalam untuk melakukan perbuatan sebab. Wa annahu laisa ma'nan iman bil qada wal qadar ta'tilul asbab. Dan bukanlah maknanya beriman pada qada dan qadar itu menafikan, mengingkari sebab. Au anna fi'lal asbab yastaqil bi ijadin nataij. Ya, dan bahwa melakukan sebab itu bersendirian untuk mendapatkan hasil, tidak demikian. Kama taquluhul Mu'tazilah, sebagaimana dikatakan oleh Mu'tazilah, itu Qadariyah yang berada di barisan Qadariyah. Balil asbabu yaf'aluha al-'abdu min ta'atin aw maksiatin. Namun sebab ialah yang dilakukan hamba itu berupa ketaatan, maksiat. Wa nata'iju biyadillah. Sedangkan hasil-hasilnya itu di tangan Allah. Wa huwa alladhi yurattibu an-nata'ija al-musabbabati ala asbabiha. Dan Allah lah yang memberikan yurattib, ya, mengatur, yang memberikan hasil, ya, dan musabbabat, akibat, ya, ala asbabiha, atas sebab-sebabnya. Ya, cukup dulu kali ini ya. Nanti kita lanjut, masih panjang.
Komisan berarti ya. Nah, tafadhol kalau ada yang mau tanya, tafadhol dulu. Terkait dengan hadis Rasulullah SAW pasti di bab takdir. Wal majnunu hatta tufiqo. Orang gila sampai dia sadar. Nah itu bagaimana dengan sekte di dalam agama Islam seperti bidat wujud. Kayak kan ada kata-kata yang syafaqah itu omongan-omongan yang ngaco seperti laisa bil Allah gitu. Apakah itu bagian dari kan semua dalam kerangka apa yang ditakdirkan Allah SWT? Sedangkan itu kata-kata yang sebagian orang tertentu itu menganggap bahwa itu tidak berdosa. Bagaimana? Ucapan yang mana? Hah? Ucapan apa yang nggak berdosa? Maksudnya ini apa dia dalam keadaan tidak sadar? Siapa itu? Ya, sakau gitu seperti apa? Satokan kata-kata omongan-omongan yang ngaco seperti orang sakau pakai narkoba. Enggak, kayak orang sufi itu yang orang sakohat itu dia mabuk gitu. Oh. Mabuk istilahnya gitu. Itu bagaimana? Yang dia ngucapin apa? Seperti laisa illallah anal haq gitu. Oh. Itu bagaimana? Itu masuk sekte Jabariyah atau Qadariyah? Terus yang kedua tentang ini apa? Tajilah itu apa yang dimaksud dengan rukun usul khamsah yang nanti ada bahasan sendiri. Nah, pernah disebutkan di sini di kajian Syarhus Sunnah Barbahari. Ya, mengenai orang yang sampai kemasukan setan, saya pernah juga lihat videonya itu kan, lagi zikir, terus dia ngeracau, terus dia ngamuk-ngamuk, ya. Terus merusak, terus kelompok sufi ekstrim ya, dari pemahaman Wahdatul Wujud, ya, Al-Bustani, Ibnu Arabi, ya, yang menyatakan ya tidaklah khinzir itu melainkan roh. Khinzir, anjing apa babi, karena meyakini Allah ada di mana-mana. Ya. Nah, ini bukan meracau seperti orang gila, bukan. Kalau memang dia gila, dia sudah dikasih uzur dari awal, uzur bil junun. Nah ini sekarang dia seperti itu, pilihan dia, dan dia itu bukan meracau. Ya, memang dia pilih seperti itu, dia mau ngaco segala macam. Itu tidak ada hubungannya ya, dia akan disiksa atau dia akan dipertanggungjawabkan mengenai tindakan dia seperti itu nggak ada. Ya, sama seperti orang mabuk. Orang mabuk pikirannya kan nggak ada. Kemudian ketika dia mabuk, dia mengucapkan umpatan-umpatan. Ya, maka dia akan dihukum nggak? Dihukum. Kenapa? Karena ketika dia mabuk, dia dikasih pilihan mau mabuk apa enggak. Karena dia tahu konsekuensi mabuk. Konsekuensi mabuk, yaitu konsekuensi mabuk akan hilang pikiran. Jadi ketika orang mabuk dia melakukan ini dan itu, ya nggak bisa. Makanya Nabi menceritakan bahwasanya khamr adalah ya pangkal dari segala keburukan. Ya diceritakan ada orang soleh, ya bukan orang soleh, ahli ibadah tapi orang nggak berilmu. Ya dia diuji, dia ini seolah-olah dia ini adalah soleh banget ya. Diuji oleh pelacur, ya. Diuji oleh pelacur, ayo zina mas, oh nggak mau. Kasih pilihan, bunuh anak kecil, nggak mau. Ya. Dikasih pilihan, ya udah antara berzina sama saya, bunuh anak kecil atau minum khamr. Dia pilih minum khamr. Ya, dia pilih khamr. Minum khamr hilang akalnya. Akhirnya dia berzina, dia bunuh anak kecil, melakukan semuanya. Dosanya yang mana? Dalam hadis tersebut semua dia kena. Semua kena. Jadi sudah paham jawabannya ya. Baik. Mengenai arkan khamsah itu nanti ada bab tersendiri Mu'tazilah. Ya, rukun Mu'tazilah yang 5. Ada lagi yang mau ditanya? Tafadhol. Bagaimana dengan hadis ini? Sesungguhnya itu sesuai dengan perasaan. Ya, hadis qudsi, ana inda dzana abdi bi. Itu. Terus apa yang mau ditanyain kaitannya? Hah?
Sang hamba dia mau husnudzon atau suudzon kepada Allah, itu dia punya iradah enggak? Punya iradah enggak? Punya iradah. Dia mau husnudzon, suudzon kepada Allah. Punya iradah? Punya iradah. Ya, punya iradah. Kemudian apa yang dia putuskan berupa suudzon atau husnudzon sudah Allah tetapkan enggak? Sudah Allah tetapkan. Ya, ana inda dzanna abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi ini bagian dari syariat. Bagian dari syariat. Sang hamba kalau Anda mau berprasangka baik pada Allah, maka Allah akan ya berprasangka baik juga pada Anda. Bisa dipahami nggak sih? Jadi nggak sama aja kayak sang hamba. Kalau kalian sholat dapat surga, kalian nggak mau sholat dapat neraka, sama aja seperti itu. Ya, apa yang iskal? Apa yang iskal? Jadi yakini saja keputusan sang hamba itu sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan. Dan sang hamba punya iradah. Paham sini? Ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah cukup deh ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.